Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juleha, semester 4 kelas B Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Dr. Sofyan Effendi, STHI MA. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Selanjutnya, topik pembahasannya adalah yang pertama, biografi penulis yang meliputi nama dan nasab, kepribadian dan madhab, serta rihlah ilmiah. Kemudian yang kedua, identifikasi fisiologis kitab yang meliputi nama, jenis, dan isi kitab. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu biografi penulis. Nama lengkap Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Abu Fadl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Kinani Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikenal sebagai seorang ahli hadis. Beliau dilahirkan di Mesir pada tanggal 20 Sya'ban tahun 773 Hijriah atau 28 Februari tahun 1372 Masehi. Beliau bergelar Syihabuddin dan bapaknya memberi kunyah Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Hajar. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kanak-kanak. Setelah berusia 5 tahun, beliau dimasukkan sekolah khusus baca tulis dan menghafal Al-Quran dan hatam Al-Quran pada usia 9 tahun. Beliau seorang imam yang sangat alim, lautan ilmu dan pemahamannya sangat luas. Seorang tokoh penghulu dalam penelitian, pamungkas para hafiz dan qadi yang sangat ternama. Selanjutnya, kepribadian dan madhab. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang ahli hadis dan madhab Syafi'i. Ibnu Hajar juga menjadi sosok penting dalam kekuasaan dinasti Mamluk. Semenjak tahun 1424 Masehi, beliau telah menjabat Qadi Al-Qudot Madhab Syafi'i. Jabatan Qadi tertinggi di mana pemangkunya memiliki keistimewaan di atas seluruh Qadi madhab lain. Apalagi madhab Syafi'i merupakan madhab resmi dinasti Mamluk. Beliau menduduki jabatan strategis ini selama 21 tahun. Selama itu, beliau sempat turun naik beberapa kali akibat sikap independen dan konsistensinya terhadap suatu pendapat dan kebenaran. Ia sangat lembut, hati-hati, rendah hati, dan cenderung terhadap kelembutan dan keindahan. Selanjutnya, rihlah ilmiah. Ibnu Hajar banyak melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Ia belajar ilmu fikih, bahasa Arab, ilmu hisab, dan sebagainya pada Al-Syam Ibnu Al-Qattan. Selain itu, ia juga belajar fikih dan bahasa Arab pada Al-Nur Al-Adami dan fikih pada Al-Abnasi, Al-Bulqini, dan Ibnu Al-Mulqin. Dan pada Al-Iz Ibnu Jama'ah, ia mempelajari kitab Al-Manhaj, Jam'ul Jawami', Syarhul Mukhtasar, Al-Mutul, dan ilmu-ilmu syair. Dikatakan bahwa ilmu yang pertama kali dipelajari adalah ilmu adab dan sejarah. Kemudian, ia pindah ke Kairo dan belajar ilmu hadis, yaitu pada tahun 796 Hijriah, seperti yang dikemukakan oleh Al-Sakhawi. Selain itu, ia juga melakukan perjalanan ke Al-Aqtar dan belajar pada banyak syekh. Kemudian ke Mekah, Damaskus, Yaman, dan kota-kota lain di Mesir. Ia pergi ke Mekah tahun 785 Hijriah dan di sanalah ia belajar Sahih Al-Bukhari pada Al-Nasyawari, guru pertamanya dalam bidang hadis. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu identifikasi fisiologis kitab. Kitab Fathul Bari merupakan kitab yang sangat penting kedudukannya pada kalangan Ahlus Sunnah. Kitab ini sangat masyhur dan telah dijadikan rujukan oleh kaum muslimin karena merupakan kitab penjelasan syarah dari kitab Sahih Bukhari.
Dalam kitab ini, Ibnu Hajar menjelaskan masalah bahasa dan i'rab dan menguraikan masalah penting yang tidak ditemui di kitab lainnya. Juga menjelaskan dari segi balaghah dan sastranya, mengambil hukum serta memaparkan berbagai masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, baik menyangkut fikih maupun ilmu kalam secara terperinci dan tidak memihak. Di samping itu, beliau mengumpulkan seluruh sanad hadis dan menelitinya, serta menerangkan kitab kesohihan dan kedhaifannya. Semua itu menunjukkan keluasan ilmu dan penguasaannya mengenai kitab-kitab hadis. Selanjutnya, jenis kitab. Kitab Fathul Bari, karya Ibnu Hajar al-Asqalani merupakan sebuah kitab syarah yang ditulis untuk kitab Sahih Bukhari. Syarah adalah penjelasan yang ditulis untuk sebuah kitab dengan tujuan untuk memberikan penjelasan, konteks, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isi kitab tersebut. Urutan penulisan Fathul Bari mengikuti urutan penulisan Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Dimulai dari awal buku berurutan, bab, dan nomor hadis menurut Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari memiliki 97 kitab, 3.220 juz dan 7.523 hadis seperti halnya kitab Fathul Bari. Selanjutnya isi kitab. Isi kitab Fathul Bari dimulai dengan biografi Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari. Biografi ini memberikan informasi tentang kehidupan, keahlian, dan metode Imam Al-Bukhari dalam mengumpulkan hadis. Bagian utama dari Fathul Bari adalah komentar dan penjelasan terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan analisis mendalam mengenai sanad, matan, konteks, dan implikasi hadis-hadis tersebut. Selain penjelasan hadis, Fathul Bari juga mencakup pembahasan fikih yang berkaitan dengan hadis dalam Sahih Bukhari. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.